nama saya Stefani dari kelas 8B nomor 23. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kinerja PAS saya dari pelajaran PPKN dan IPS. Dua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di Pamulang, Tangerang Selatan. Salah satu orang pelajar yang membawa senjata tajam diamankan polisi. Aksi tawuran ini terekam video dan viral di media sosial. Tawuran terjadi di tepat Hari Guru Nasional pada hari Kamis, tanggal 25 November siang tadi. Terlihat para pelajar memakai seragam putih-putih, mereka saling berlarian sambil membawa senjata tajam. Kanit Reskrim Polsek Pamulang Ibtu Iskandar membenarkan kejadian itu. Menurutnya, tawuran ini terjadi sekitar pukul 2:30 sore antar siswa SMP yang berbeda. Iya betul, kejadiannya di depan Pamulang Square. Tawuran ini antar SMP PGRI 1 Ciputat dengan SMP Negeri Tangsel, jumlahnya masing-masing 25 orang, kata Iskandar saat dihubungi pada hari Kamis 25 bulan November 2021. Menurutnya, tawuran tersebut berlangsung singkat. Polisi telah membubarkan kedua kelompok pelajar itu. Tidak ada korban baik luka ataupun meninggal. Saat ini tawuran sudah berhenti. Dari peristiwa ini, ada satu pelajar diamankan Polsek Pamulang. Pelajar tersebut diamankan karena membawa senjata tajam. Diamankan karena kedapatan membawa sebilah tajam jenis corbek, usianya 15 tahun. Tuturnya, tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana karena pada umumnya tawuran melanggar pasal 170, 351, 395, 354 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan dan pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran. Siapa yang tidak kenal kampus ternama Harvard University? Ternyata ada salah satu siswa Indonesia yang dapat kesempatan belajar di sana loh. Ya, dia adalah Naira Amade Senoaji, siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 Sekolah Cikal Amri Setu. Naira menjadi salah satu pelajar yang terpilih mewakili Indonesia dalam program Future Doctors di Harvard University pada Oktober 2021 lalu. Program ini adalah program pembelajaran prakedokteran dari Harvard Student Agencies yang bekerjasama dengan organisasi Learn with Leaders. Selama program berlangsung, Naira mengaku bertemu dengan pelajar seusianya yang berasal dari negara sepertinya Amerika Serikat, India, Filipina, Ghana, dan sebagainya. Pembelajaran di sana, kata Naira, juga diselenggarakan secara daring selama 4 hari. Untuk programnya sendiri berlangsung selama 4 hari secara virtual. Sebagai peserta dalam program skala internasional ini, Naira juga harus mengalami perbedaan zona waktu yang signifikan. Ia baru mulai belajar pada pukul 8 malam, menyesuaikan dengan zona waktu di Harvard pada pukul 9 pagi. Selain peran keluarga, ketertarikan Naira dengan ilmu kedokteran juga dilatar belakangi dengan ketertarikan Naira pada profesi yang bermanfaat bagi orang lain. Pasalnya, Naira juga mengaku kegiatan menolong orang lain adalah hal yang menyenangkan baginya. Konflik dan kerukunan antar umat beragama. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berjalan di bawah hukum syariat Islam. Bagaimana bisa? Ya, karena pemerintah memberikan peraturan spesial untuk Aceh agar tidak memerdekakan diri sendiri serta mendirikan negeri khilafah seperti yang rakyatnya tuntut zaman dahulu. Di tahun 2015, kerusuhan antara umat Muslim dan Nasrani sempat terjadi. Demonstran dari kubu Islam menginginkan pemerintah untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Korban pun berjatuhan. Beberapa orang dari kedua belah suku banyak yang terluka. Untungnya, kompani ini tidak melebar dan dapat diatasi sebelum permasalahannya melebar. Konflik terkait agama dapat bersumber dari perseteruan umat-umat beragama dan atau inter-umat beragama, antar suku, dan antar jenis. Konflik yang dimaksud dapat berupa perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Wakil Ketua MPR Hidayah Nur Wahid
atau HNW mengajak masyarakat untuk meneladani sikap kerukunan beragama para pahlawan bangsa. Mengingat sikap kerukunan mereka telah menghasilkan berbagai kesepakatan seperti Piagam Jakarta, Pancasila, dan NKRI dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Terkait hal ini, HNW juga menginginkan agar antar umat beragama bergotong royong memperkuat paham dan mempraktik kerukunan beragama. Terlebih, hal tersebut kerap menjadi pilar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa seperti perpecah belahan warga, kemunduran nilai religiusitas, kemerosotan moral, dan kerusakan lingkungan. Menurut HNW, upaya untuk melindungi dan mempraktikkan nilai-nilai agama yang baik dan benar perlu dilakukan agar peristiwa seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI tidak terulang. Pasalnya, pemberontakan tersebut terjadi puncak kejahatan terhadap bangsa dan negara yang berawal dari olokan kalangan komunis terhadap nilai-nilai agama. Penggunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkotika dan zat-zat berbahaya sering disebut nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam kedokteran, narkotika sering dipakai sebagai sedatif, menghilangkan nyeri, cemas, mengobati batuk, diare, edema, paru-paru akut. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Penggunaan narkoba. Indonesia darurat narkoba. Menurut data BNN tahun 2017, ada 4 juta atau 2,18% penduduk Indonesia berusia 10-58 tahun menjadi penyalahguna narkotika. Jumlah pengguna narkoba yang begitu besar menjadikan Indonesia sebagai surga bagi pengedar narkotika. Tentu saja fakta ini sangat mengejutkan. Dengan data tersebut bisa diperkirakan bahwa suplai narkoba bisa mencapai ratusan ton per tahunnya. Setiap 40-50 orang mati karena menggunakan narkoba. Di tahun 2015, terdapat 35 macam narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia. Di dunia sebenarnya terdapat 354 jenis narkoba pada tahun 2016. Diketahui 2 dari 10 pelajar mahasiswa menyalahgunakan narkoba. Pada 13 Juli 2017, Polri berhasil meringkus sindikat narkoba internasional beserta barang bukti 1 ton jenis sabu. Pada 26 Juli 2017, BNN membongkar sindikat narkoba yang menyelundupkan sabu lebih dari 280 kg dari luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa peredaran narkoba di Indonesia begitu masif. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.